Shalom anak-anak hebat, apa kabar di rumah? Miss berharap semua di dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti proses pembelajaran dari rumah ya. Nah, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, ayo cintai lingkungan. Nah, yang akan kita pelajari bersama-sama yaitu daftar pertanyaan dan laporan wawancara. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita terlebih dahulu meminta kekuatan di dalam doa. Anak-anak di rumah, ambil sikap berdoa dan Miss akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami kembali mengucap syukur atas semua penyertaan Tuhan, cinta Tuhan, kasih sayang Tuhan di dalam hidup kami yang senantiasa kami rasakan. Di mana nyata Tuhan, Engkau sudah memimpin menyertai kami sepanjang semalam telah berlalu, dan pada pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semua karena kemurahan Tuhan yang senantiasa kami rasakan. Bapa di dalam kerajaan sorga, pada saat ini Tuhan, kami akan memulai proses pembelajaran kami. Tuhan pimpin sertai kami semua. Biarlah proses pembelajaran kami pada saat ini boleh berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan apapun yang kami pelajari pada saat ini Tuhan, biarlah semuanya itu boleh tertanam baik di dalam hati dan pikiran kami semua. Bapa di dalam kerajaan sorga, berkati kami semua hari ini Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami, di dalam nama-Mu, haleluya, amin. Oke. Nah, minggu lalu kita sudah belajar mengenai pengertian wawancara, pewawancara, dan narasumber. Miss juga sudah menjelaskan perbedaan antara pewawancara dan narasumber. Sekarang kita akan belajar mengenai daftar pertanyaan dan laporan wawancara. Kita perhatikan yang pertama yaitu menyusun daftar pertanyaan wawancara dilakukan sebelum melakukan wawancara. Kemudian, daftar pertanyaan yang ditanyakan diurutkan dari hal umum ke hal khusus. Kemudian yang ketiga, pertanyaan kepada narasumber diajukan secara berurutan dimulai dari tahap pembuka, inti, dan penutup. Nah, itu adalah hal-hal yang perlu kita lakukan atau perhatikan di dalam menyusun daftar pertanyaan dan laporan wawancara. Nah, selanjutnya, contoh daftar pertanyaan wawancara. Topiknya, budidaya kerang mutiara dan peternak kerang mutiara. Daftar pertanyaan yang diajukan oleh narasumber pewawancara yaitu yang pertama, sudah berapa lama Bapak membudidayakan kerang mutiara? Yang kedua, apa saja yang diperhatikan saat melakukan budidaya kerang mutiara? Kemudian yang ketiga, bagaimana proses untuk memanen kerang mutiara? Nah, ini adalah contoh-contoh pertanyaan yang dilakukan oleh pewawancara. Nah, selanjutnya, laporan wawancara. Laporan hasil wawancara sebaiknya memuat bagian-bagian topik wawancara, narasumber, pewawancara, waktu dan tempat wawancara, kemudian yang terakhir yaitu hasil dari wawancara. Nah, selanjutnya, kesimpulan hasil wawancara. Kesimpulan hasil wawancara merupakan keseluruhan isi wawancara yang telah anak-anak lakukan. Nah, kesimpulan ini ditulis dalam bentuk paragraf secara singkat kemudian jelas. Langkah-langkah dalam menulis kesimpulan wawancara. Ada 8 langkah yang perlu anak-anak perhatikan di dalam menulis kesimpulan hasil wawancara. Yang pertama yaitu tulis jawaban secara jelas dan rinci sesuai dengan pertanyaan.
Yang kedua, baca dan pahami kembali jawaban narasumber. Yang ketiga, lakukan pengelompokan jawaban yang mengandung inti topik wawancara. Yang keempat, tentukan ide pokok yang mengandung topik wawancara. Yang kelima, tentukan kalimat utama yang menjadi inti pembahasan wawancara. Yang keenam, tentukan kalimat penjelas yang mendukung inti topik berdasarkan jawaban narasumber. Yang ketujuh, gunakan kalimat efektif agar kesimpulan tidak terlalu panjang dan bertele-tele. Kemudian yang terakhir atau yang kedelapan, gunakan bahasa baku sesuai kaidah agar mudah dipahami. Hasil wawancara sebaiknya dipastikan kebenarannya dengan cara meminta tanggapan atau saran dari orang lain. Nah, hal yang dilakukan sebelum memberikan tanggapan, yang pertama, membaca hasil wawancara. Yang kedua, perhatikan hal-hal penting yang ada dalam wawancara. Hal-hal penting yang harus kita perhatikan dalam melakukan wawancara yaitu ketentuan pertanyaan yang baik, kelengkapan jawaban. Nah, itu adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan saat kita melakukan wawancara. Kemudian yang ketiga, kesesuaian jawaban dengan topik wawancara. Nah, selanjutnya, gunakan bahasa yang santun saat memberi tanggapan agar tidak menyinggung orang yang meminta tanggapan. Contohnya, menurut saya, pertanyaan tentang jumlah anggota komunitas peternak kambing Etawa tidak perlu ditanyakan karena tidak sesuai topik wawancara yaitu budidaya kambing Etawa. Itu adalah contoh dari pertanyaan tanggapan wawancara. Selanjutnya, presentasi hasil laporan wawancara bertujuan untuk mempresentasikan laporan hasil wawancara, yaitu membagikan informasi kepada orang lain tentang wawancara yang telah kita lakukan. Selanjutnya, cara melakukan presentasi yang baik. Membuka presentasi dengan ucapan salam, memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud dan tujuan melakukan presentasi menggunakan bahasa yang santun. Menyampaikan laporan hasil wawancara sebaik mungkin. Menyampaikan materi atau hasil wawancara dengan jelas dan rinci. Cara menyampaikan boleh seperti bercerita. Hasil wawancara disampaikan secara komunikatif atau menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Saat menyampaikan laporan, sesekali perhatikanlah orang yang menyimak. Jika kesulitan untuk menghafal teks, sebaiknya kamu menggunakan catatan kecil berisi poin-poin hasil wawancara. Nah, yang terakhir, presentasi diakhiri dengan ucapan terima kasih dan salam. Tugas anak-anak di rumah membuat kesimpulan dari hasil wawancara yang sudah anak-anak lakukan minggu lalu. Dari wawancara yang sudah kalian lakukan, nanti kalian buat kesimpulannya ya. Nah, dan tugasnya terakhir dikumpul tanggal 30 September 2021. Demikian proses pembelajaran kita hari ini. Miss berharap semuanya tetap semangat belajar di rumah dan anak-anak tetap menjaga kesehatan, ya. Jika bepergian, jangan lupa membawa masker cadangan, membawa hand sanitizer dan selalu menjaga jarak. Jangan berkerumun. Nah, demikian proses pembelajaran kita. Tetap semangat belajar di rumah ya. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Shalom.